Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat IKI Jakarta? Apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan guru saya Indra, Ustadz Fatoni. Assalamualaikum Kiai, apa kabar Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Ya, sehatnya orang tua. Alhamdulillah. Insya Allah luar biasa. Kalau ingat IKI Jakarta, ingat IKI Jakarta tentu kita akan ingat dengan guru kita Kiai Ahmad Fatoni. Nah Kiai, apa pesan Kiai? Kan ada banyak anak-anak muda sekarang lagi belajar membaca Al-Quran, ya dengan berbagai macam cara. Ada yang spontan hanya melalui YouTube, ada melalui media sosial. Sebenarnya baiknya bagaimana ya Kiai dalam membaca Al-Quran? Begini ya, metode baca tulis Al-Quran di Indonesia itu ada 3 kriteria atau 3 tingkatan. Pertama tingkat pemula, 2 tingkat menengah, dan ketiga tingkat mahir atau tingkat ahli, atau kalau bahasa kerennya tingkat advance. Hampir di Indonesia paling tinggi, yang paling banyak metode pemula. Metode menengah itu kalau dihitung, karena seluruh metode di Indonesia itu kurang lebih 250 metode. Ini kita hari Kamis kemarin tanggal 18 Januari ini kita ke Pontren, Direktorat Pontren Kemenang. Jadi sekitar 250 itu ya pada umumnya ya kira-kira sekitar 80% itu tingkat pemula. Tingkat menengah itu paling ya, sekitar 20%. Nah, tingkat mahir itu belum ada. Adanya lahir dari Institut Al-Quran yang disebut metode Maisuro, Tahsin Tartilil Quran, ya, tingkat mahir dan ahli. Nah, salah satu penemunya Pak Kiai. Ya, dan kebetulan itu penemu dan yang melahirkan saya sendiri. Alhamdulillah. Nah, di antara kelahirannya metode Maisuro yang untuk tingkat ahli atau tingkat mahir, ini asbabul wurudnya, latar belakangnya banyak. Di antaranya bahwa metode pemula tersebut karena ada istilah di wisuda dan pakai toga. Nah, biasanya mereka, entah ustadznya, entah orang tuanya, apalagi yang bersangkutan, entah masih di bawah umur atau tingkat pemula bagi yang sudah dewasa, dengan label di wisuda itu dikira belajar Al-Quran itu sudah selesai, sudah wassalam, ya sudah kapan. Padahal itu baru tingkat pemula. Nah, oke. Terus latar belakangnya lahirnya metode Maisuro. Di antara penerbitan atau Al-Quran itu yang beredar di Indonesia itu ada terbitan Kemenak yang biasa disebut Mushaf Standar atau Quran Standar. Terus sejak tahun 70-80-an dulu, setiap jamaah haji itu mendapat hadiah dari pemerintah Saudi, ya, yaitu Mushaf Al-Quran terbitan Al-Madinah Al-Munawwaroh plus air zam-zam 5 liter kalau nggak salah. Ya, 5 liter. Nah, dari situ Al-Quran yang diterbitkan di Al-Madinah Al-Munawwaroh dan Kemenang di Indonesia itu tanda bacanya jauh berbeda. Ya, di antaranya umpamanya ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Quran bisa langsung alifnya dikasih fathah. Sedangkan Quran Timur Tengah,
atau yang jamaah haji mendapatkan hadiah tersebut, tanda bacanya di atas alif itu banyak orang nggak tahu. Orang bilang itu kepala semut mati, padahal itu adalah tanda kepala shod yang artinya hamzatul wasli, artinya itu hamzah wasl. Oke, di antaranya lagi ya, umpamanya dengan Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah, jamaah haji dapat itu di atas lafaz jalalah, alhamdulillah atau Allahu somad atau bismillahi di atas lafaz jalalah. Kalau Quran Indonesia itu fathahnya berdiri, kalau Quran Timur Tengah miring. Sekarang kalau andai kata ditanya yang benar fathah itu yang berdiri atau yang miring, biasanya orang ya benar semua. Kenapa benar semua? Biasanya mesti berhenti nggak tahu. Ya main pokoknya aja. Pokoknya benar semua. Nah, terus dari mana? Sebenarnya kalau tidak benar dari mana? Nah itu nggak bisa menjawab biasanya. Dan memang nggak bisa menjawab. Terus ada lagi umpamanya ya, secara teori ya, karena mereka itu tingkat metode tingkat pemula atau paling tinggi tingkat menengah itu ya pada umumnya atau boleh dikatakan ya hampir semuanya nilai akademisnya itu sangat kurang. Artinya rujukannya ngambil dari kitab apa. Nah itu ya pada umumnya juga nggak disebutkan. Yang penting dalam metode yang berbahasa Indonesia atau perusahaan yang biasanya ilmu tajwid yang ditulis dengan bahasa Indonesia itu rujukannya nggak jelas. Nah, sehingga lahir teori Maisuro ini, Ustaz. Nah, ya semuanya itu akan terjawab di Maisuro. Nah, umpamanya lagi tajwid atau bacaan Al-Quran di Indonesia itu pakai riwayat siapa? Itu orang nggak ngerti. Dikira Al-Quran itu sama semua, ya seluruh dunia itu bacanya sama. Mungkin mereka baru tahu kalau ada umpamanya yang dengar buat duka dibaca wadduha, namanya gitu ya. Iya. Tapi mereka itu hanya tahu-tahuan. Terus kalau ditanya Al-Qur'annya itu kalau gitu sama nggak Quran seluruh dunia itu? Nah, mereka ya sama, yang bacanya berbeda. Nah, kita perkenalkan di sini teori Maisuro ya, bahwa Al-Quran di dunia itu bacaannya juga berbeda, tulisannya juga berbeda. Nah, umpamanya lagi contoh yang lain antara hamzah khotok dan hamzah wasol itu nggak ada yang tahu Quran Indonesia karena alhaqumut takatsur alifnya di fathah, begitu al-qari'ah alifnya juga di fathah kalau Quran Indonesia. Kalau Quran Timur Tengah tidak, alhaqumut takatsur hamzahnya dikasih hamzah di atasnya baru dikasih fathah, al-qari'ah hanya a. Itu Quran Timur Tengah di atas alif ada kepala shad tadi. Sedangkan Quran Indonesia sama-sama al-hakum juga dikasih fathah, al-qari'ah juga dikasih fathah. Sehingga ketika mewasolkan antara Bismillahirrahmanirrahim dengan al-hakum takatsur, oleh karena taunya dengan alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, akhirnya banyak yang membaca Bismillahirrahmanirrahim bil hakum takatsur. Dan itu enggak benar sama sekali. Jadi pada dasarnya kalau mau ikut silakan ikut teori Maisuro yang insya Allah diadakan oleh Pak Kiai di IGI Jakarta. Iya, baru kemarin hari Sabtu tanggal 21. Pokoknya sahabat-sahabat bisa ikut dengan beliau dan insya Allah. Antum supaya tahu. Ini ambil itu. Sebentar kita ambil ya. Ini teori masyurat. Nah, sebentar. Nah, itu teori masyurat. Kita lihat. Nah, ya, Kiai terus Kiai. Oke. Nah, ini balik.
Jadi ilmu tak menuju muara ilmu tajwid terpadu dan komprehensif. Nah, insyaallah luar biasa. Nah, berkah. Untuk tingkat advance dan mahir. Nah, insyaallah luar biasa. Nah, sahabat-sahabat bisa belajarnya bersama guru kita Pak Kiai Fatoni di IGI Jakarta. Nah, insyaallah luar biasa. Baik. Apa bunyinya? Memiliki buku dapat menyerap isi sekitar 70%, ingin menyerap hingga 100%, milikilah buku dan ikutilah pelatihannya. Nah, di IGI Jakarta. Makasih Kiai. Quran mana? Mushaf Hafiz Indonesia, standar Indonesia. Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Riwayat Hafiz. Ya. Coba. Ini Siratal Ladzina An'amta 'alaihim. Itu ada tanda ini. Nama alif di bawahnya angka 5. Apa maksudnya? Oke. Gimana Kiai memahaminya? Nah, terus ini Quran mana? An-Nabawiyah. Coba Siratal Ladzina An'amta 'alaihim nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa betul. Terus yang bener yang mana? Kenapa jadi gitu? Rujukannya kita bahas. Bahas ikut pelatihan. Sih Kiai, insyaallah kalau gimana Kiai? Mana Kiai? Iya, supaya Al-Quran. Quran riwayat Nabawiyah. Madinah Al-Madinah riwayat Ad-Durri. Nah, coba ini dibaca. Walam yakul lahu Kufuwan ahad. Mana kufuannya? Enggak ada ya betul. Ya, terus yang benar Kiai gimana cara baca Kiai? Iya, kufuan. Kufuan ya. Mbak, yang ini. Ini riwayat siapa? Riwayat Warsi. Waras. Ya. Nah, oke, digunakan. Madinah Nabawiyah. Digunakan di Aljazair, Tunisia, Maroko, sebagian bangsa Sudan, Afrika Barat, Tengah, Selatan. Coba ini. Qul huwallahu ahad. Mana kulnya? Ya nggak ada ya apa? Pul ya. Terus walam yakul lahu. Kufu Lah mana? nggak ada. Nah, baru tahu kalau nggak tahu. Insyaallah. Coba yang ini. Ini digunakan dulu. Di negara Libya dan sebagian negara Sudan. Nah, walam yakul lahu. Walam yakul kufuan ahad. Ah, oke, nah. Terus ini. Su'bah. Riwayat Subah. Riwayat Su'bah. Digunakan. Brunei Darussalam. Walam yakul lahu. Kufuan Oke. Ini di Brunei. Sama nggak yang dengan orang Nabawiyah, Subah juga. Madinah kan. Walam yakul lahu. Kufuan ahad. Oke. Baru ini. Al-Quran. Hafs ya. Nah, Madinah Al-Nabawiyah. walam yakul lahu. Kufuwan ahad. Ya Allah. Al-Quran Indonesia. Di Indonesia. Hafaz Indonesia. Walam yakul lahu. Kufuwan ahad. Lebih banyak yang mana? Masya Allah. Syukran Kiai. Masya Allah luar biasa sahabat sekalian ya. Jadi ini jadi banyak dapat ilmu kita hari ini sahabat sekalian. Nah sahabat-sahabat kalau mau ikuti pendaftarannya bersama Kiai Fatoni. Nah, Kiai banyak ilmu luar biasa. Mudah-mudahan sahabat milenial bisa belajar Al-Quran yang lebih baik dengan guru kita dengan metode Maisura ya sahabat-sahabat sekalian. Tahsin Tatil Al-Quran. Tahsin Al-Quran. Ya, tingkat mahir dan Advance. Nah, di Indonesia satu-satunya hanya ini. Masya Karena Allah. semua ada rujukannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Rujukannya kita terjemah. Alhamdulillah. Wah, lama saya udah pengen wawancari Kiai Fatoni itu. Baru kali ini nih. Setiap rapat dosen beliau sibuk terus. Baru kali ini Masya Allah beliau jelaskan. Ini mulai ini. Ambil yang merah ini. Tengahan Februari. Ini
kitab terjemah syarah Bait Syatibiyah, kaidah qiraat sam'ah yang mencakup kaidah usuliyah atau kaidah umum dan farsul huruf atau kaidah khusus. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia sudah kita terjemah, ya. Ini untuk mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 mulai pertengahan Februari wajib mengikuti halakoh ini. Dan yang nanti dinilai absennya. Yang masih aktif wajib, nanti akan diumumkan. Kalau yang sudah non aktif sunnah saja. Tapi untuk umum masih diperbolehkan. Alhamdulillah. Umum diperbolehkan. Ini mulai pertengahan Februari. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Senang sekali Sendra hari ini dapat ilmu banyak dari Kiai Pak Tony. Lain waktu kita ngobrol lagi dengan Kiai Pak Tony ya. Nah, sama-sama miliki, dapatkan, doi ya, ikut pelatihannya bersama guru kita Kiai Pak Tony. Terima kasih Kiai, berkah selalu, sehat selalu, doain guru kita sehat dan selalu bersama keluarga. Dan kalau mau kuliah di IKI Jakarta ya Kiai, S1, S2, dan S3. Satu-satunya kampus penghafal Al-Quran di Indonesia yang masih eksis sampai sekarang tinggal Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sebuah perguruan tinggi dimanapun di Indonesia tidak ada yang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Paling jais atau boleh menghafal boleh enggak. Tapi kalau diistimalkan wajib menghafal Al-Quran. Terima kasih Kiai. Salam dulu Kiai. Masya Allah, berkah insyaallah. Berkah, salam hangat Sendra dan Kiai Pak Tony dari kampus IKI Jakarta, kampusnya para penghafal Quran. Kalau mau kuliah S1, S2, S3 IKI Jakarta saya. Setuju Kiai? Halo. Assalamualaikum. Salam Al-Quran.